Eh, Santai dulu teman-teman, slow, boleh. Jadi gini, Allah itu mengirim manusia-manusia koplak seperti ini untuk menjadikan kita cerdas. Binatang sedang berbicara, domba, ngapain kita pusing? Kan gitu. Ada lagi Betul Bang pertanyaan? Risto, betul 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 Bang Risto, betul kali itu. Betul juga ya. Gak apa-apa Bang, jadi Ya, kalau biar Kok Bang, jangan memang kayak saya gitu? Memang betul lah kalau Islam binatang Memang yang memang ngomong. betul. biasa saya makhluk head to head binatang, ini, biarin gak aja apa-apa Bang. tuh. Saya head to head. Enggak Bang, memang pas baru terbuka otak aku, baru baru ini baru terjawab Bang. Memang ya betul lah memang karena binatang yang ngomong itu Bang ya. Iya, ini kan head to head, jadi Gak biarkan apa-apa saya Bang, tanya. gak apa-apa. Selama ini nggak terjawab ini sama apa ini Bang si Umar PDF ini. Ya, biar saya yang jawab. Izinkan saya menjawab seluruh pertanyaan kiamat tanpa perlu saya bertanya sedikit pun. Jadi Amat Iya, datang ke Komal ini tugasnya hanya bertanya, saya tugasnya menjawab. Silakan bertanya 1000 pertanyaan, saya akan jawab 1000 pertanyaan saudara. Silakan, mari kita mulai. iya, iya. Tapi itu menarik sih Bang jawabannya, pantesan ya. Iya. Binatang itu karakternya itu lebih bagus karena dia tuh nggak pernah mengambil anak kecil untuk dikawini. Iya. Jadi ya di sisi lain saya ketika dibilang binatang, kok masih mending. Karena binatang itu tahu mana yang anak-anak, mana yang udah dewasa. Pasti Iya. cari yang sepadan. Iya. Nah, kira-kira Bang, Muhammad itu karakternya lebih baik dari binatang atau tidak? Karena kalau begitu ya gimana? Anak umur 2 tahun, 3 tahun aja dilihat oleh Muhammad. Muhammad mengatakan, seandainya anak Ummu Hani ini udah dewasa, maka akan kukawini dia. Itu kata Muhammad, Bang. Ya, oke. Ya, Anak umur 2 tahun, 3 tahun. ya. Oke. Ya, jadi saya kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya. Jadi ya, bisa 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 saya bicara tidak dipotong. Jadi kalau bisa saya bicara tidak dipotong, maka diskusi ini akan berjalan dengan baik. Ya, Muhammad itu menikahi atau dalam kata lain apa tadi, binatang itu lebih baik. Ya. Jadi saya teringat ada satu ayat di dalam Bible mengatakan seperti ini. Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bla bla bla. Hanya dia prioritaskan kepada umat Israel. Setelah kemudian ayat di bawahnya Yesus mengatakan di luar Israel itu adalah anjing. Jadi saya anggap ketika orang-orang yang dikatakan Yesus adalah anjing, maka wajarlah kalau kemudian anjing itu berpikir dan berbicara seperti ini. Nah, bagi saya tidak akan pernah marah ketika ada orang yang kemudian menafsirkan atau menarasikan Islam itu dan Nabi Muhammad seperti itu. Karena Yesus sendiri sudah mewartakan kepada kita, di luar Israel itu adalah anjing. Nah, ketika ada orang yang ngaku atau masuk di Komal ini, mengaku sebagai pengikut Yesus, yang dimana Yesus katakan di luar Israel itu adalah anjing, ya apa mau dikata? Anjing sedang berbicara dengan kita. Kan begitu? Iya Bang. Jadi begini ya Bang ya. Nah, keren kan? Binatang, ini saya pertegas nih. Ya. Binatang itu tidak pernah mengawini anak-anak atau bocil. Tetapi Nabi Anda mengatakan ketika dia melihat Ummu Hani yang masih disapi, dia mengatakan, seandainya Ummu Hani ini sudah balik, pasti aku akan kukawini dia. Itu di dalam Musnad Imam Ahmad itu Bang, jilid 22. Betul, sudah balik. Jadi kenapa yang dilakukan Muhammad ini tidak lebih baik daripada binatang Bang? Iya, oke. Karena yang berbicara seperti itu kan seekor anjing. Sehina-hinanya makhluk itu dalam pandangan Islam itu anjing dan babi. Ya, jadi karena seekor anjing yang dimana Yesus katakan di dalam Matius pasal 15 ayat 26. Nah, kemudian kalau ada seekor binatang, anjing, yang berbicara, oh lebih baik binatang daripada manusia, namanya juga anjing sedang berbicara, bagaimana? Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua begini.
Bible mengatakan, jangan berikan mutiara dan emas itu kepada anjing dan babi. Sebab babi dan anjing itu tidak bisa membedakan mana mutiara dan mana emas. Jadi apapun jawaban kita, pertanyaan anjing itu, kita tidak akan pernah terpuaskan jawaban kita, sebab kita sedang berbicara dengan seekor anjing, yang dimana Yesus katakan di luar Israel itu adalah anjing. Saya tidak mendiskreditkan fakta, ayat itu ada. Nah, jadi apakah mungkin jawaban manusia kepada seekor anjing bisa terpuaskan? Tentu tidak. Namanya juga anjing. Kan begitu. Iya, itu sekaligus nampol Arab ya Bang ya. Ya karena memang di Arab juga dikatakan di dalam Yeskiel 23 ayat 15, Yeskiel 3 ayat 2 itu dikatakan ada seorang ini ya, pezina yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Ya, itu tadi Bang. Jadi kenapa ya sosok yang tidak pantas menjadi suri tauladan itu malah ditakwil sebagai nabi. Sedangkan pengajarannya sendiri yang kita ketahui ya, yang udah ketangkap basah nih. Contoh sunat perempuan, itu kan udah dunia kesehatan mengatakan itu malpraktek. Sedangkan Tuhan Allah Israel itu tidak pernah mengajarkan sunat perempuan. Kita bisa cek di dalam Keluaran 17 ya, Yosua 5 ayat 3 sampai 5. Itu dikatakan ya sunat itu sunat laki-laki yang isinya adalah perjanjian Tuhan Allah Israel dengan keturunan Abraham. Gak usah bentar lagi kiamat karena kau gugup itu aja, makanya apa? Teman-teman, Sama kau sunat rupanya. Iya. Kau aja gak sunat, gak punya latu-latu. Sabar teman-teman. Ya kabur. Mana itu? Iya. Udah aku sepak aja dulu, tunggu. Ribut kali, aku lagi nyetel. Kenapa disepak? Biar saya Umat guguk. jangan ditendang, biar Kok ditendang bang? Biarin aja, dengerin aja dulu, nanti kan bisa. Bang hostnya Tunggu, terkena kita roh diam kudus, kena roh kudus tangan bang hostnya. Terkena roh kudus tangan bang hostnya. Harus tadi dibiarin aja dulu. Iya, saya ngomong dulu teman-teman ya. Puas Udah, sekali aku kita bang. tukar sama yang lain. Terjawab semua bang. Puas sekali aku sama ini. Iya. Akhirnya Khalifah boleh naik dengan nama Mat Cabul. Ayo kita berdialog. Ini keren ini ya. Lagi naik. Jadi gini teman-teman ya, saya sampaikan. Kita butuh orang-orang seperti ini, seperti Ki Ahmad, untuk melatih diri kita menjadi lebih sabar dan bagaimana cara kita menjawab. Orang Kristen Islam lumpuh seperti Nenek kau kiper, bapak kau berserah. Teman-teman, biarkan aja dulu. Ada kualitasnya, tunggu. Aku sih nggak ada masalah, cuman kalau Di sendirian bawah, masih di bawah. penting ini karena rame. Iya Oke, di bawah. Gak enak. ya celoteh mau ngomong? Apa yang susah dengan jawaban mereka? Tidak ada yang susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bang Risto, aku terbuka bang. Dia memang menghujat rupanya itu semua jawabannya bang. Betul rupanya bilang Bang Aris ini ya. Anjing rupanya. Anjing. Emang anjing rupanya ini ya. Anjing memang. Betul rupanya bilang Bang Aris. Aku pun gak nyambung juga pertama tadi. Enggak, padahal upah dosa, upah maut itu, penghujatan terhadap yang non Tuhan itu enggak ada bukan derajat al-akbar. Seharusnya si aki-aki amit-amit ini ya fokus menghujat Tuhannya Yesus saja, Bapaknya Yesus saja yang dia hujat. Justru Karena begini, itu Bunda. yang upah dosanya al-akbar, maha besar itu. Justru levelnya. saya itu suka orang-orang seperti Ki Ahmad yang menghujat Rasulullah, yang menghujat Allah, yang menghujat Al-Quran. Memang saya spesialis menjawab orang-orang seperti itu. Iya, cocok itu bang Risto. Ya. Dan Dia itu saya nggak ada tidak- pakai. Dia itu nggak pakai data, bang Risto tuh melalui data semua yang bang ceritakan itu sama dia itu. Oh, saya siap diadukan ke pihak yang berwajib kalau semua argumentasi saya tanpa data. Nggak Saya ada pakai data semua itu bang. Kalau dia nggak ngarang-ngarang, pakai PDF dia itu. nanti zaman Nabi Sulaiman. Untuk semua ya biar dengar, berarti jawabannya itu tadi. Nggak usah lagi sakit hati kalau memang umat PDF tadi gitu bilangnya. Belanda dia pakai. Makanya saya harapkan tadi Ki Ahmad itu tidak
berikan waktu sama saya untuk berdiskusi. Maaf Bang Risto, nggak nahan tadi. Cuman teman-teman ya gini ya, saya maklumi teman-teman di bawah dan teman-teman muslim yang menonton pasti akan marah besar dengan narasi-narasi kiamat. Begitu loh. Tetapi itu kesempatan saya untuk lebih menghujam ke jantung gitu loh. Naikkan yang penghujat itu naikkan, saya hadapi gitu loh. Iya, iya. Ini ada Aku bidadari turun dulu ya. gila. Aku turun. Tunggu, ini bidadari Kasih gila, orang naik gila lagi gila, tuh, ada Cam. framing. Shalom. Shalom. Itu Pak ya, itu si kiamat itu memang babi itu. Saya Kristen pun malu lihat dia itu loh. Memang binatang Waduh, dia itu. ibu Kristen malu sama dia, Bu. Kok bisa? Ya malu lah gara-gara dia Tuhan saya sudah hujat selama dia hujat kan gara-gara dia dibilang binatang itu satu babi bilang dia itu. Waduh. Ya inilah Bu. Aku ngomong dulu bentar Bu ya. Inilah yang membuat toleransi di Indonesia ini hancur. Gara-gara banyaknya polemikus-polemikus seperti Ki Ahmad, Paul Jang, Saifuddin Ibrahim. Itu binatang itu semuanya kumpul-kumpulan binatang itu. Waduh. Bu, tapi Ibu nanti dimarahin loh sama teman-teman Ibu, Bu. Karena teman-teman Ibu Bodoh banyak amat. pendukung dia. Bodoh amat. Binatang dia itu memang. Dia tuh lahirnya dari lubang hitam dia itu. Selama ini kami tuh memuja-muja Tuhan kami itu Tuhan Yesus ya dengan baik-baik. Gara-gara dia dihujat itu. Kalau nggak dia menuduhan hujat orang pun nggak ada menghujat itu bilang binatang lah itu. Sabar Bu, sabar Bu. Kurang ajar. Ya. Nah, sampai di situ mungkin. Aku tadi tuh mau dia tuh udah turun apa dia tuh mau sama maki kita tuh bilang babi itu. Ibu Bilang kalau bidadari sama orang lahirnya timur itu di Kak. lubang hitam dari selangkangan lubang hitam dia lahirnya itu. Babi dia Sabar ada Bu, bangsat sabar, dia itu. sabar Bu. Sabar Bu, sabar. Sabar Rito, sabar. Orang Emosi, Batak apa orang timur Bu? Tuhan kami tuh dihujat terus gara-gara dia itu. Saya jujur ya Pak ya, saya tuh seorang orang Kristen ya. Saya bangga loh sama orang Islam itu. Kenapa? Orang Islam tuh nggak ada menghujat. Kalau nggak dihujat duluan mereka nggak menghujat loh. Malah memalukan dia itu. Ya Bu, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ki Ahmad hadir datang menghujat Nabi saya, menghujat Tuhan saya, menghujat kitab suci saya, dan saya sama sekali tidak menghujat agamanya. Saya tidak menghujat Tuhannya. Saya paham Pak, saya pun sering nonton di lab-lab gitu, sering debat-debat gitu. Tapi jujur ya, selama saya lihat lab masuk ke room Kristen, malah room Kristen tuh sengaja mencari kesalahan di Al-Quran apa. Malah saya kemarin itu ya, jujur ini saya bilang ya, malah mencari di Al-Quran itu, oh ini di zaman Nabi apa, saya tuh kurang agama ini memang kurang Pak ya. Tapi saya tahu dia tuh dicari kesalahan, kita serang mereka sama ini katanya, sama apa, ini maaf bicara nih Pak ya, saya ini emosi betul, maaf bicara ini. Dia bilang kita serang sama ini katanya. Lepaskan aja. Mau serang pakai apapun kami nggak marah kok. Kalau itu kata-kata si kiamat binatang itu. Nah, belum dia tuh harusnya. Malu saya sama Kristen loh. Ya, Saya pun orang dari Medan ini, mau jumpa sama kamu saya lipat-lipat tuh si kiamat itu binatang itu. Karena kalian tahu itu, nambur Medan nih bos, senggol dong. Ada yang berani? Memalukan gitu loh. Udah bodoh kerjanya, udah bodoh nggak bisa debat, menghujat kerjanya. Habis menghujat kan kita pun dihujat gitu loh. Bikin emosi. Kalau jumpa sama saya lipat-lipat dia itu. Tapi kubur hidup dia itu binatang itu. Itulah kalau orang lahirnya tuh lubang hitam itu ya kayak gitu modelnya. Tapi itulah Bu. Inilah yang membuat toleransi di Indonesia ini kan kacau sekarang Bu. Terjadi keresahan ya di antara umat muslim. Ya kami sebenarnya juga miris gitu. Kenapa ada orang yang istilahnya mendanai yang beginian, mendukung ginian gitu. Dari Ibu lihatnya gimana Bu? Kok bisa banyak pendukungnya? Ya pendukungnya itu ya mungkin dibayar mungkin. Karena mungkin mau cari makan untuk siapanya lah kayak gitu. Bukan Pak, sakit hatinya bukan apa ya. Kita tuh aku sebagai Kristen ya Pak ya, memang bukan agama saya di Kristen pun saya memang tidak apalah ya, tidak
tidak seperti mereka lah, sering ke gereja apa, cuman dengar-dengar dihujat, Tuhan kami itu sakit rasanya hati ini ya kan, dibilang ya Yesus begini begitulah, begini begitu, kan sakit hati. Karena apa? Karena mereka duluan gitu sih, kayak model-model si kiamat binatang ini ya, alam yang lahir dari selangkangan lubang hitam itu. Maaf Pak ya, itu tuh ngomong kasar, ngomong emosi Iya, Bu. udah Gak lama apa-apa banget itu, ini. memang Minta ini maaf toh dulu. wajar itu keluarkan. Aku juga tadi kan kadang ku mute gitu, sabar kata Orang Risto kan.